Pemirsa, kita awali informasi kasus gagal ginjal akut pada anak kian bertambah. Di Jakarta, total anak yang menderita gagal ginjal akut bertambah menjadi 71 anak dari yang sebelumnya 49 anak. Dari jumlah ini, 40 anak meninggal dunia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaporkan pertanggal 19 Oktober 2022 terdapat penambahan jumlah kasus anak mengidap gagal ginjal akut misterius di DKI Jakarta menjadi 71 orang. 85% diantaranya diidap oleh anak di bawah 5 tahun, sementara 15% adalah anak usia 5 hingga 18 tahun. Dari 71 kasus ini, 35 pasien berdomisili di DKI Jakarta, sedangkan sisanya dari luar Jakarta. Saat ini 16 anak masih dalam perawatan, 15 anak sudah sembuh dan 40 anak meninggal dunia. Jumlah ini menjadi terbanyak nasional. Untuk itu PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyiapkan 3 langkah, yaitu mengumpulkan rumah sakit untuk melakukan sosialisasi sehingga ada identifikasi lebih dini apakah ada kasus yang belum terlaporkan. Kemudian berkoordinasi dengan rumah sakit dan Kemenkes terkait pembekalan dokter anak. Selain itu, Labkesda DKI Jakarta telah siap menjadi laboratorium pendamping untuk pemeriksaan toksikologi. Labkesda DKI komplit kira-kira seperti itu, dan Bu Dirjen, Bu Kepala Dinas menyampaikan menjadi tempat rujukan. Yang kedua, tempat pelatihan bagi Labkesda daerah lain supaya sama standarnya. Untuk menangani kasus gagal ginjal akut pada anak, Kementerian Kesehatan menunjuk 14 rumah sakit rujukan yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Untuk wilayah Jakarta, Kemenkes menunjuk Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Direktur Utama RSCM Lisdina Liastuti menyampaikan, hingga hari Kamis RSCM merawat 49 pasien dengan pasien termuda berusia 8 bulan. Dari 49 kasus tersebut, 62% atau 31 pasien meninggal dunia. Banyaknya pasien yang meninggal disebabkan karena kondisi yang memburuk saat dirujuk ke RSCM. Pasien yang masuk diketahui dalam kondisi tidak dapat mengeluarkan urin, bahkan pasien harus melakukan cuci darah. Sementara itu, untuk biaya pengobatan di rumah sakit ini dibayarkan oleh BPJS. Waktu kami menerima, semua sudah dalam kondisi nggak bisa kencing, ya kan? Apakah sebelumnya sudah tidak bisa kencing? Karena kita sedang selidiki. Tentu pertama kali dengan wawancara tadi anamnesis. Semua ibu mengatakan sebelumnya tidak, ya. Jadi bukan orang-orang anak-anak yang dari dulu udah ada gagal ginjal. Nah, tidak bisa kencing kan justru yang membuat ibu itu datang mencari pertolongan. Kok anak saya tidak bisa kencing? Anaknya dengan gejala-gejala yang karena tidak bisa kencing, tentu racunnya sudah berada dalam darah. Jadi kondisi-kondisi itu yang membuat mereka datang. Kalau dari dulu dia penyakit sakit ginjal, pasti sudah berobat sebagai pasien lama kita, kan pasien lama rumah sakit. Itu satu. Bahwasanya gejala gagal ginjal tentunya bukan batuk pilek. Gagal ginjal kan adanya saluran kencing, ya. Batuk pilek ada saluran nafas, itu saluran yang berbeda. Walaupun bisa saja nantinya membuat gejala batuk kalau dia cairannya sudah terlalu banyak, nggak bisa napas, paru-parunya penuh cairan gitu. Tetapi ini sesuatu yang bisa berbeda atau bisa bersamaan. Tapi yang jelas gejala awal dari gagal ginjal bukan demam batuk pilek. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengimbau seluruh tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan untuk menghentikan sementara pemberian obat sirup khususnya pada anak. Aturan tersebut dikeluarkan hingga batas waktu yang belum ditentukan hingga penelitian dan penelusuran yang dilakukan Kemenkes bersama BPOM tuntas. Tim Liputan Metro TV.